Anak gue belum makan, susunya juga belum dibeli. Dia ngomong gitu tuh pertama kali, gue sempet bingung. Dalam hati gue ngomong gini, kenapa lo ngomongnya sama gue? Kan gue juga lagi susah kan. Gak ada orang di penjara tuh berkelimang harta, itu lagi posisi paling bawah. Bahkan kalau dipikir-pikir, justru harusnya posisi dia lebih enak daripada posisi gue. Posisi gue terjebak, tubuh gue gak bisa kemana-mana. Ibarat nyari duit 10 ribu, 20 ribu juga mikir gimana caranya gue bisa nyari duit. Posisi gue di dalam. Nah kalau orang ini kan posisi dia di luar. Dia tinggal mau jual sendal jepit dia juga bisa dapetin 10 ribu sampai 20 ribu. Nah disitulah gue berpikir, apakah iya Tuhan masih kasih gue sebuah kehidupan yang lebih baik daripada orang ini. Dan gue dari dulu nih, kalau udah denger yang namanya Chris tolongin gue, istri gue belum cek USG, Chris tolongin gue, susu anak gue habis, gue belum gajian. Semua yang bertema anak itu pasti menyentuh di hati gue. Gue renungkan 1 hari 2 hari di dalam rutan Cipinang. Kenapa gue masih memikirkan orang lain padahal jelas-jelas posisi gue di situ juga lagi susah, ya kan? Nah, pas sidang berikutnya gue langsung manggil tim gue. Tolong buatin bumper in, bumper out, dan ayo kita bareng-bareng kita tolong orang ini. Ya udah. Ya tim gue itu bisa bergerak kan dengan komando gue gitu. Ya akhirnya mungkin di sebelah kiri sini ini akan gue tampilkan yang dimana reporter tuh sempat menulis sebuah status. Dia datang ke rutan Cipinang untuk mengajukan gue kerjasama di bidang YouTube channel. Ini ada di sebelah sini, kalian bisa lihat. Ya kalian baca aja. Ini murni dia tulis. Ya waktu subscriber dia masih 8.000 dan akhirnya dia mengajak gua untuk memakai brand KH Infotainment ya di sini. Dan sekarang subscribernya ada 116.000. Kenapa sih orang kalau lagi susah tuh memohon-mohonnya tuh kayaknya sampai yang ayo dong gitu. Tapi kalian udah ngeliat duit yang jumlahnya ratusan juta, orang tuh langsung berubah. Pas gua pulang ya gua bantu promo untuk swipe up ya guys, KH Infotainment, gini. Ya gue percaya sama mereka semua. Sumpah, swear gue sama sekali gak ada pikiran jelek sama mereka itu. Ya gue pikir ini reporter butuh bantuan, membantu dia secara sukarela. Dan gue gak tahu kenapa adanya perjanjian yang dimana si KH Infotainment ini harus pergi begitu aja. Gue sempet WA sama orang itu. Brother, logo kok gak diganti gitu. Lah, ini kan logo KH ini kisah hidup. KH kan bukan Chris Hatta. Emangnya KH itu udah lu patenin sebagai nama lu? Oh my god, come on man. Lu inget dulu dong pas awal-awal tuh gimana. KH Infotainment juga seluruh Indonesia tahu KH itu Chris Hatta. Bukan kisah hidup, itu cuma akal-akalan lu doang. Gue yang mempromosikan, gue yang punya. Lu datang dari subscriber cuma 8.000 men. Sekarang subscriber lu bisa 116.000 karena lu pakai brand KH. Bukan karena dengan kerja keras lu. Kerja keras lu mah cuma sekian persen doang. Tapi masyarakat Indonesia menonton channel lu, mensubscribe, mengkomen karena mandang guanya sebagai yang punya. Kalau lu ngerasa bisa maju dengan tidak ada memakai nama KH Infotainment, ya harusnya lu tetap bertahan dengan nama lu yang kemarin dong. Logika aja deh. Ya di situ gue ngerasa kecewa banget. Dia cabut dengan tidak mengganti brandnya yang KH Infotainment itu. Dan gue cek di Chris Hatta Entertainment, AdSense-nya sudah tidak tergabung dengan gue. Ya udah dia sudah melepaskan diri dengan sosok KH atau Chris Hatta ini kan. Ya udahlah, gue ikhlasin. Dia mengganti bumper in, dia mengganti logonya tidak diganti. Maksudnya
Nama KH-nya tuh cuma ganti warna doang. Tapi tetap itu ejaannya KH. Dia bilang KH itu kisah hidup. Gue nothing tulus banget. Kalau memang lu ngerasa pede dengan memakai KH Infotainment bisa menjadi YouTube channel yang menghasilkan sampai ratusan juta rupiah maupun sampai miliaran rupiah, ya gue turut senang. Gitu, mudah-mudahan kedepannya lu bisa bisa membeli sesuatu yang lebih berharga untuk warga kecil lu. Pintu rezeki gue nggak cuma di YouTube channel. Ya gue melihat lu semua udah pada berkeluarga. Lu semua punya istri yang mesti lu hidupin di rumah. Lu mau melanggar itu perjanjian dari awal, is okay. Oke, kita bikin nol dari segala pengeluaran. Dari bayar kameramen, editor dan lain-lain. Oke, kita bikin nol semuanya. Yang penting lu happy. Lu happy, lu santai, lu slow. Ya gue juga slow. YouTube channel Krisata Entertainment udah tinggal 3 orang. Padahal dulu ada 5 orang. Gimana ceritanya? Gue akan ceritakan sedikit ke kalian. Dulu tuh ada yang namanya Peter sama Steven. Ya, Peter sama Steven ini harus didepak oleh teman kita juga sama. Dan gue termasuk korban yang selanjutnya. Peter didepak dengan berbagai macam alasan. Dan itu terjadi di saat gue berada di Polda Metro Jaya selama 2 bulan. Banyak kisruh ABCD yang memaksa mereka harus berantem dan terus berkelahi. Sampai mereka mau baku hantam di Tati Polda Metro. Di situ gue tahan dia. Ini di Tati, jaga sikap lo. Nah di situ mereka bisa saling kontrol. Tapi di saat situasi itu gue nggak melihat ada unsur yang dimana Peter ini akan terdepak. Sama sekali gue nggak ada. Gue bahkan di posisi yang di tengah-tengah. Gue gak mau kehilangan si Peter, gue juga gak mau kehilangan si B. Semampu gue pertahankan orang ini untuk bisa akur. Tunggu gue pulang, kita bangun lagi sama-sama. Itu misi gue. Cuman karena hari demi hari selalu ada konflik baru. Si B ngomong sama si A. Melakukan pembelaan. Lalu ngomong juga sama si C, minta pembelaan. Si Peter pun juga sama melakukan itu, counter satu sama lain. Ya kita melihatnya ini hanya sebuah kisruh aja ya, hanya kesalahpahaman aja gitu. Dan yang tadinya ada logo bulat di sebelah kanan, itu ada tulisan squadnya, dan hanya hitungan sekejap nama squad hilang dari Krisata Entertainment. Waktu awal sih dijelasin kok mudeng ya. Ya karena si Peter begini. Ya gue dengar dari sini begini. Nah ini yang si B-nya nih. Si B-nya nih yang akhirnya sekarang mengakui sisi ya atau memiliki YouTube channel gue secara sepihak. Ya bisa dibilang YouTube channel gue harus dimiliki oleh orang lain lah. Tapi ya aku juga ada kecewanya sama dia tuh. Ya kalau mau punya YouTube channel ya bangun sendiri. Ya jangan bobo gue juga gitu. Kalau misalnya kayak gini kan gue yang membangun. Ya orang mau nonton, orang mau subscribe. Itu kan karena Krisata Entertainment. Bukan namanya Samiun Entertainment kan. Kalau Samiun Entertainment merasa bisa untuk membangun YouTube ini secara personality atau mempunyai strategi yang lain, ya monggo gitu. Kenapa harus memakai nama Krisata dan gue diajak untuk kerjasama? Nama boleh berubah ya menjadi Hits Infotainment, tapi email tidak bisa dirubah. Email dari YouTube channel Hits Infotainment itu adalah Krisata Squad Entertainment. Dengan passwordnya Mama 286504. Dan akhirnya sudah berganti. Akhirnya nama squad itu hilang, berubah jadi Krisata Entertainment. Dan Peter menjaga jarak sama gua juga, sama keluarga. Hanya menjaga jaraknya saja. Komunikasi kita masih terjalin sangat baik. Sampai detik ini kita masih sangat baik. Ya, sama Steven juga masih sangat baik. Gue terakhir masih ada main airsoft gun di daerah Jakarta Timur. Yang belum lama ini gue posting di Instagram, yang gue pakai kacamata tuh, cekrek, ya. Itu gue masih main sama mereka semua.
Dan gue akan kembali lagi ke cerita yang pada pokoknya itu. Kenapa yang tadinya ada 5 orang dan akhirnya sekarang tinggal 3. Yaitu gue, 1 orang lagi, dan editor. Seperti itu. Nah, gue kenal yang satunya lagi ini, yang berantem sama Peter ini, ya dari Peter, itu teman Peter sebenarnya. Lalu dikenalkan ke gue. Nah, dari situ ya gue ngerasa gue bisa maju lah sama mereka bertiga. Dan gue sangat berterima kasih kepada Samiun dan editor yang setia membantu gue di saat gue terperosok. Gue menghargai semua apa yang mereka lakukan. Gue yakin mereka orangnya tulus, mereka baik, mengerti gue di posisi yang terbawah, dan kita semua kompak mempertahankan YouTube channel masih terus tayang walaupun gue lagi berada di dalam. Maka dari itu yang jadi YouTubernya nyokap, adek, tapi lebih banyak nyokap sih yang menggantikan gue ya selama 5 bulan itu menjadi seorang YouTuber. Ya semata-mata itu kita lakukan semua supaya pengajuan monetize sama pengajuan PIN itu bisa berjalan dengan mulus. Dengan ada pengajuan PIN ini yang selama 3 kali kita melakukan request, itu juga ada nyokap andil di dalam YouTube channel gue ini. Ya kita bangun YouTube channel dari bulan Juli apa Juni gitu. Kita memang dealnya di bulan April. Nah, akhirnya ya udah, cuman gara-gara perkara gue kan lagi pindahan rumah, ya. Gue mau rumah gue ini gue pajang suatu yang sekiranya itu hal yang membanggakan ya. Gue mau taruh di ruang tamu. Nah, gue minta lah pajangan-pajangan gue itu. Ada 2 penghargaan kehidupan tersilet 2 kali dan 1 silver button. Nah dari sini nih, gue juga nggak nyangka ya guys. Kenapa hanya persoalan gue minta silver button gue karena gue baru pindahan? Ya gue minta lah, memang itu milik gue kan. Dari namanya udah ditulis kan di dalam silver button itu Chris Hatta Entertainment. Chris Hatta Entertainment ya gue dong pemiliknya. Sangat tidak worth it ya. Teman yang mendukung kita di saat kita jatuh itu jauh lebih berharga daripada uang. Ini mindset gue sebagai laki-laki dan ini mindset gue sebagai seorang sahabat. Uang bisa dicari, arti dari persahabatan itu yang tidak ada nilainya. Tapi tim gue ini memiliki pola pikir yang berbeda. Dan di situ gue kecewa banget. YouTube channel itu yang diambil secara sepihak seperti ini. Soal silver button gue mau minta, karena kan semuanya di dia ya. Sampai gimbal gue yang buat syuting KH Infotainment aja itu tidak dikembalikan. Memori kamera gue juga tidak dikembalikan. Ini memori handphone yang ini nih 64 GB nggak dikembalikan. Sampai memori DJI nih pakai kamera yang ini juga tidak dikembalikan. Ya gue terima lah. Mau diperlakukan kayak apa juga gue terima deh. Tapi gak gini caranya dengan mengambil YouTube channel Chris Hatta Entertainment lalu dirubah menjadi media infotainment artis. Media selebritis artis itu kan sudah ada, KH Infotainment namanya. Ya udahlah. Ini adalah sebuah perbuatan 2 orang yang ingin berjalan masing-masing dengan tidak adanya gue. Padahal YouTube itu bisa berkembang dengan adanya gue. Ya gue bukan yang merasa bagaimana ya. Untuk mengumpulkan subscriber sampai 237.000 dan subscriber 116.000 untuk KH Infotainment, itu bukan hal yang mudah guys. Semua YouTuber pun juga mengakui itu. Nyari subscriber itu tidak mudah seperti nyari uang. Kayak misalnya nih, gue mau jual bunga ini. Modal gue 5.000 ya, terus gue jual 25.000 kan. Intinya gue masih dapat cuan kan. Usaha di bidang digital tuh beda dengan usaha di bidang yang lain. Subscriber tuh sangat mahal sekali nilainya di mata gue. Ya itu pun juga sama di mata kalian berdua juga sangat mahal sekali kan. Jadi sampai harus melakukan hal ini. So far gue ngerasa takaran orang sukses itu bukan dinilai dari seberapa banyak dia mencari rupiah untuk di dalam rekeningnya dia. Tapi bagaimana cara orang tersebut bisa menciptakan peluang untuk orang lain supaya menjadi kehidupan yang lebih baik
lebih maju, lebih mapan, dan lebih berbahagia. Dan gue kerasa gue sudah melakukan hal itu. Gue ucapkan mudah-mudahan kedua YouTube channel gue ini yang dulunya punya gue dengan atas nama KH Infotainment, dan akhirnya brand itu tidak mau diganti dengan alasan KH itu adalah kisah hidup. Gue relakan, ya. Gue doakan YouTube channelnya maju. Mau diganti nggak diganti nggak masalah. Yang penting gue udah memberikan penjabaran di sini biar seluruh masyarakat Indonesia juga tahu bagaimana track record kenapa KH Infotainment itu ada, ya, atau history kenapa KH Infotainment itu bisa ada. Dan untuk Chris Hatta Entertainment yang sekarang sudah berganti nama jadi Hits Infotainment, gue serahkan, gue gibahkan kepada orang tersebut. Ya mudah-mudahan YouTube ini bisa membuat kehidupan kalian jadi lebih sukses, bisa menopang kehidupan kalian beserta dengan keluarga. Ya, gue sama sekali tidak dendam dengan kalian. Ya, anggaplah di saat dulu kalian bersusah payah, di saat gue lagi terjatuh 2 kali, harus terperosok di Bulak Apal dan di Rutan Cipinang, kalian selalu ada. Ya anggaplah kedua channel ini adalah upah atau sesuatu hadiah, apresiasi dengan apa yang kalian sudah lakukan. Tapi kalau gue jadi kalian berdua, ya, ketika kita sudah melakukan hal yang baik terhadap seseorang, janganlah mengharapkan pamrih atau imbalan. Jadikan tuh sebuah pahala lu ntar di akhirat. Mau orang itu jahat sama kita, yang penting kita kan udah baik. Janganlah sampai harus dibikin impas kayak gini, ya. Mungkin dengan adanya KH Infotainment mereka bergerak sendiri dengan adanya sebuah perjanjian yang gue tidak tahu. Jujur, ya. Ya, gue tidak diikut sertakan dalam perjanjian itu. Yang dimana Chris Hatta Entertainment bisa menciptakan KH Infotainment. Tujuan gue ulangin sekali lagi, karena reporter ini di saat sidang meminta bantuan kepada gue dari hati yang terdalam. Itu doang sih. Itu yang itu yang paling gue ingat. Coba deh, mungkin reporter ini sedang menonton YouTube channel gue yang ini, yang terbaru, dan mendengar kata-kata gue. Sebelum KH Infotainment seperti ini, ya, coba ingat dulunya gimana. Lo datang ke gue, lo meminta bantuan kepada gue. Dan ketika KH Infotainment mendapatkan penghasilan, lu berubah. Sama dengan Chris Hatta Entertainment yang gue percayai, orang ini gue percayai untuk memegang password dan email, untuk mengecek grafik, ya, lalu untuk mengecek dolar kuning apa dolar biru. Kalau dolar kuning harus ganti judul dan lain-lain. Dan akhirnya dia mengganti password itu secara sepihak. Ketika gue meminta silver button, gak lama kemudian gue ingin membuka YouTube channel gue itu, dan di situ ada laporan telah terganti dari 13 jam yang lalu. What? Berarti dia gini dong, berarti dia mengganti password itu sebelum gue meminta silver button. Ini berarti dia sudah ada niat. Udah ada niat, ya. Tapi ya sudah, ini hanya sebatas YouTube channel. Mungkin ini cara Tuhan untuk gua melupakan memori sepanjang tahun 2019. Gue ucapkan selamat, sukses selalu untuk Samiun dan reporter itu. Mudah-mudahan kalian selalu di dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, selalu diberikan rezeki, dibukakan pintu rezekinya dimanapun yang kalian mau. Dan gue sebagai Chris Hatta sangat berbangga hati bisa menciptakan sebuah peluang buat kedua orang ini supaya bisa eksis di dalam dunia digital. Cukup sekian cerita gue hari ini. Gue gak mau ngomong terlalu panjang lebar yang keluar dari konteks. Cuma yang jelas, dengan YouTube channel gue hilang atau dimilikin oleh seseorang dari teman dekat gue, akhirnya gue bisa mengambil hikmah. Hati-hati dengan temanmu atau hati-hati dengan orang terdekatmu. Justru itu musuh yang paling berbahaya. Sering banget gue jatuh dari orang-orang yang dulu pernah dekat sama gue. Dari orang yang gue cintai dengan sepenuh hati gue. Dan akhirnya gue membela juga di kasus yang berikutnya, membela pacar gue yang dilecehkan. Dan tanpa gue sangka-sangka, pacar gue malah mengenal orang tersebut lebih lama daripada gue. Ya gue bersedia untuk memulainya itu dari nol atau memulainya dari awal lagi.
Ya, buat gue tuh udah hal yang sangat-sangat biasa. Dijatuhkan, dizolimi, dan gue bangkit. Hal yang biasa banget dan gue yakin Tuhan akan kasih gue peluang yang lebih besar. Oke, untuk kalian berdua yang menonton konten gue, yang bernama Samiun dan Reporter itu, gue ucapkan sukses selalu. Gue Chris Hatta, gue akan terus eksis di dalam dunia digital. Doakan gue selalu diberikan kesehatan dan terhindar dari segala macam penyakit, khususnya penyakit corona. Dan salam buat istri-istri kalian yang gue kenal baik. Ya, istri kalian itu tidak salah. Istri kalian itu orang baik semua. Cuman di sini yang salah adalah cara kita berkawan, cara kita berbisnis. Ya kalau itu membuat kalian happy, ya sudah. Gue juga turut berbahagia ngeliat kalian bahagia. Ya, gue pamit. Akhir kata, gue Chris Hatta. Sampai ketemu lagi di curhatan gue yang berikutnya. Bye-bye.